Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini, di video ini, kakak akan menjelaskan mengenai notasi ilmiah dan faktor pengali. Ya. Nah, fungsinya buat apa nih notasi ilmiah? Notasi ilmiah ini digunakan untuk mempersingkat angka-angka eksak yang banyak sekali. Ya, contohnya, misalkan jarak antara matahari terhadap bumi itu kan 1.500.000 km. Ya, kalau kita tulis di buku kan akan menghabiskan banyak tinta atau banyak kertas seperti itu kan. Nah, untuk mempersingkat itu, maka para ilmuwan membuat notasi ilmiah. Ya, jadi ketentuannya notasi ilmiah itu seperti ini. A dikali 10 pangkat N. Dengan A itu adalah bilangan real yang nilainya 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9, nggak mungkin 10. Ya. Kemudian N di sini adalah bilangan pangkatnya. Jadi notasi ilmiah itu digunakan untuk mempersingkat angka-angka yang sangat banyak atau sangat kecil. Ya, misalkan ukuran mikroba 0,0000 sekian. Nah, tidak mungkin kalian nuliskan 0,00 sekian. Lama dan sangat banyak. Ya, menghabiskan juga spidol kalian atau pulpen kalian. Maka dari itu dibuatlah notasi ilmiah itu sendiri. Nah, di sini kakak punya contoh. Contohnya yang pertama, yaitu angka 3. Ya, angka 3 ini apabila kalian buat notasi ilmiah, maka akan ditulis seperti ini adik-adik. 3 kali 10 pangkat 0. Ya, 3 kali 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 itu kan 1. Ya, apapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi sama aja dengan 3 kali 1. Hasilnya akan 3. Gitu adik-adik ya. Harus sesuai ya, notasi ilmiahnya harus sesuai dengan ketentuannya ini. A kali 10 pangkat N. Terus kemudian contoh kedua, kakak punya bilangan negatif 330. Bagaimana kak kalau dibuat notasi ilmiahnya? Maka dibuat seperti ini. Negatif 3,3 kali 10 pangkat 2. Kak, kenapa kok 3,3? Kok tidak 33, Kak? Karena di sini ketentuan A, bilangan realnya antara nilai 1 sampai 9. Jadi sebelum perkalian ini, sebelum simbol perkalian, itu adalah bilangan real yang nilainya 1 sampai 9. Ya. Jadi kalau kalian tulis 33, kalian lihat saja apakah memenuhi dengan syaratnya ini. 33 kan lebih dari 9 kan adik-adik, maka itu tidak boleh. Makanya di sini kakak buat 3,3. Jadi di sini 3,3 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu tentu saja berapa adik-adik? Ya, 100 ya. Jadi kalau adik-adik perkalian 3,3 dikali 100 itu akan menghasilkan negatif 330 ya, tanda negatifnya tetap seperti itu. Nah, kemudian contoh ketiga, kakak punya di sini angkanya 0,951. Kakak buat notasi ilmiahnya akan menjadi 9,51 ya. Ingat, A yang depan ini itu harus nilainya antara 1 sampai 9. Oke. Nah, di sini 9,51 dikali 10 pangkat negatif 1. Ya, karena komanya kan mundur. Ya, mundur 1. Makanya dia dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang keempat ini? 0,000398 dibuat notasi ilmiah menjadi 3, nggak mungkin 39, ya, karena melebihi 9. Jadi kita buat 3,98 kali 10 pangkat. Nah, pangkat berapa adik-adik? Pangkat negatif 4. Kok bisa kakak? Nah, komanya kan tadi di sini. Ya, sekarang mundur berapa langkah ke 3? 1, 2, 3, 4. Ya, maka dari itu dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Untuk penulisan notasi ilmiah. Ya, jangan lupa untuk notasi ilmiah itu harus adik-adik mengikuti ketentuan sebagai
berikut ini ya, seperti ini. A kali 10 pangkat N. Jangan lupa A-nya itu nilainya antara 1 sampai 9, tidak boleh lebih. Nah, untuk selanjutnya kakak akan lanjutkan ke faktor pengali ya. Di sini kakak lanjutkan ke faktor pengali. Faktor pengali banyak sekali ya di sini. Juga beserta simbol-simbolnya itu banyak. Ini mulai dari tera sampai ato. Sebenarnya sebelum tera itu masih ada, setelahnya ato itu masih ada. Jadi kakak di sini nulis faktor pengali yang sering digunakan di soal. Yang pertama, faktor pengalinya yaitu 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu awalannya adalah tera. Kemudian simbolnya adalah T besar. Kemudian pengali. Pengalinya 10 pangkat 9 itu awalannya adalah giga. Dengan simbol besarnya, simbolnya adalah G besar. Begitu juga dengan 10 pangkat 6, awalannya adalah mega. Simbolnya M besar dan seterusnya sampai pada ato yang pengalinya adalah 10 pangkat negatif 18 dan simbolnya adalah A kecil. Loh, Kak, contohnya di apa ini Kak faktor pengali? Faktor pengali itu biasanya awalannya ada di satuan. Ya, adik-adik pernah mendengar kata-kata kilogram atau kilometer, ya kan? Nah, kalau awalannya itu ada di sini, maka itu sama aja dengan faktor pengalinya seperti ini. Ya, misalkan 1 kilometer berapa meter? Ya, berarti karena di sini kilo itu pengalinya 10 pangkat 3, berarti 1000 kilometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Begitu, ya. Jadi ini awalannya ada tera, giga, mega, kilo, mili, kemudian ada mikro, ini yang paling sering, terus kemudian nano, piko, femto, dan ato. Nah, ini berupa awalan dari satuan yang tadi kakak contohkan. Banyak sekali masih satuan-satuan yang lain yang menggunakan awalan-awalan seperti ini. Misalkan saja panjang gelombang ya, di SMP kelas 8 ya mungkin, itu ada panjang gelombang yang lambda, satuannya ada nano, ya kan, ada piko, seperti itu. Nah, itu harus menggunakan faktor pengali seperti ini untuk menjadi satuan dasar. Satuan dasar itu bisa gram, bisa meter. Ya, adik-adik tergantung dari besaran apa yang digunakan. Begitu. Nah, adik-adik, terus simbolnya juga jangan sampai salah. Di sini ada huruf yang sama, akan tetapi berbeda. Ada yang kapital, ada yang huruf kecil. Itu dibedakan adik-adik. Contohnya saja, di sini ada mega. Mega itu simbolnya M besar. Nah, sedangkan mili itu simbolnya M kecil. Ya, jadi dibedakan antara M kecil dengan M besar. Dan juga ada mungkin nanti simbol-simbol yang lain, itu harus diperhatikan benar-benar. Oke, video kali ini cukup sekian untuk membahas notasi ilmiah dan faktor pengali.